Tapi aku sebenarnya kepo juga nih, apa yang kamu pelajarin ya? Kalau untuk marketing ya, marketing ini menurut aku sebenarnya belajar marketing itu sama kayak kita belajar mengenal diri kita sendiri gitu. Tapi kita mengenal brand tuh. Jadi kan nanti tugas marketer itu kayak menganalisis brand dia ini kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kebanyakan kita kepikirannya kalau marketing tuh ya orang-orang sales yang menjual, nawarin dagangan dan segala macam. Tapi ternyata pas udah masuk tuh Halo semuanya, balik lagi di AI Major Vending Series episode 8 bersama aku, host favorit kalian, Irian Ramdhani. Di episode 8 kali ini, aku bersama dengan Dian dari jurusan BBA Marketing. Gimana kabarnya, Dian? alhamdulillah, walaupun di cuaca yang sangat ekstrim ini masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mental stabil. Insya Allah di final year ini ya. Oke. Boleh nggak kenalan diri dulu, nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, jurusan apa sekarang, dan sekarang lagi semester berapa? Wow teman-teman, aku Dian Susilawati. Biasanya orang-orang suka manggilnya Didi atau Dian or anything that they like. Dan saat ini aku lagi di tahun terakhir BBA Marketing Student di Al-Bukhari. Alhamdulillah full scholarship ya, sama kayak Irian juga. Di sini aku dari Bogor aslinya. Bogor. Bogor. Oke. Halo warga Bogor. Halo warga Bogor. Ada nih salah satunya nih di Malaysia nih. Iya, orang Sunda belajarnya di Malaysia. Oke, final year ya. Oke. Kenapa dulu kamu milih jurusan ini? Apa yang bikin kamu tertarik? Ada nggak cerita di baliknya? Ada sih. Awalnya dulu kan aku lulus di tahun 2020. Terus habis itu aku ambil gap year. Gap year berapa tahun? 1 tahun. 1 1 tahun tuh gap year aku ngabdi, tapi kan Covid ya. Jadi pengabdiannya itu kayak setengah-setengah gitu. Setengah offline, setengahnya Online. Jadi sempat ngajar online juga. Terus jadinya karena masih di rumah dan waktu itu masih Covid, aku buka bisnis. Nah, dari situ beberapa kali coba-coba jualan gitu, kayak aku bingung ya. Ini gimana cara masarinnya gitu supaya pasarnya lebih luas gitu. Kayak yang beli tuh rata-rata cuma yang ada di kontak WA aku doang. yang kenal-kenal aja, temen, gitu, tetangga. Temen teteh aku tuh yang paling jauh gitu. Terus abis itu ada kakak kelas yang sekolah di sini, terus ngajakin coba daftar ke sini buat lanjutin kuliah. Nah, tertarik tuh ada BBA, ya Business Administration. Waktu itu aku sempat ngambilnya 2 karena kan disuruh pilih kan di awal, BBA General atau Marketing. Aku pilih antara BBA sama marketing itu 2, dan ternyata takdirnya di marketing. Sampai saat ini belajar marketing dan ternyata lumayan seru sih. Kalau boleh tahu jualan apa nih? Jualan banyak banget. Aku pernah jualan custom casing HP. Oh, custom casing HP yang ada warna-warnanya, terus ada stikernya, gambar karakter gitu ya? Iya. Terus juga inian custom buat tumbler. Habis itu aku juga pernah jualan milk cheese. Terus aku juga pernah jualan ini kayak hadiah untuk nikahan. Souvenir gitu ya? Bukan souvenir, jadi kayak bingkai, tapi aku buat handmade. Terus nanti dalamnya dihias pakai bunga-bunga kering. Sama biasanya tuh kadang orang-orang customnya pakai emas gitu. Jadi hadiahnya seserahan gitu. Iya kayak gitu, buat seserahan. Aku pernah bikin buat waktu itu mahar paling besar itu pesanan buat mahar temen teteh aku. Cukup banyak juga ya barangnya pernah dijual. Kalau boleh digambarin nih, menurut kamu orang seperti apa sih yang bakal cocok masuk jurusan ini? Entah itu orangnya introvert kah, extrovert, atau yang cocok tuh dari lulusan SMA, Alia gitu kan, atau
paket C nggak boleh masuk gitu kan, nggak cocok gitu kan. Ya. Nah. Terus kalau untuk marketing ya, Hmm. spesial untuk marketing ini menurut aku setiap orang bisa jadi inian sih masuk ke marketing. Karena marketing itu ternyata pas sudah masuk ke dalamnya tuh dia luas banget gitu ya. Bukan cuma orang-orang ekstrovert, kan kebanyakan kita kepikirannya kalau marketing tuh ya orang-orang sales yang menjual, nawarin dagangan gini segala macam. Tapi ternyata pas sudah masuk tuh, oh marketing tuh juga ada kayak yang di belakang layar gitu. Orang-orang yang ngelakuinnya tuh research pasar supaya gimana caranya si bisnis ini bisa terus berkembang. Jadi kita tuh belajar, salah satunya ada marketing research. Jadi kita research gimana customer perception terhadap brand tersebut gitu. Jadi mungkin orang-orang yang introvert pun bisa jadi marketers, tapi dia bekerja di balik layar gitu. Bukan yang langsung approach ke pelanggan, gimana cara iniannya berinteraksi sama pelanggan. Mungkin itu bisa untuk orang-orang ekstrovert, tapi untuk introvert juga mereka bisa di marketing. Analisis nggak sih ya, market yang cocok apa. Betul. Sama juga marketing. Ya, belajar gimana pasar, bagaimana market yang ada di bisnis itu terjun di industri. Kalau dari pengalaman kamu sendiri nih di jurusan ini, kamu belajar apa aja sih? Kan pengalaman kamu kan udah jualan nih kan ya. Yes. Tapi aku sebenarnya kepo juga nih, apa yang kamu pelajarin ya? Pengalaman kamu nih? Pengalaman yang aku pelajarin selama aku belajar di marketing field ini, aku belajar bagaimana ini sih, sebenarnya belajar marketing itu sama kayak kita belajar mengenal diri kita sendiri gitu, tapi kita mengenal brand tuh. Jadi kan nanti tugas marketer itu kayak menganalisis brand dia ini, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dia misalkan fitnya di pasar yang mana, kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita refleksikan sama kepribadian sendiri, itu sebenarnya marketing itu kayak belajar memahami diri sendiri gitu. Kayak jadi kalau di bahasa korporatnya belajar memahami brand. Kalau kamu belajar di secara personal itu kayak kamu belajar memahami diri sendiri. Menarik kan? Oh, tapi brand ini nggak terbatas kan, mau itu brandnya makanan, mau baju, Of course, kayak jasa. apapun itu bisnisnya, kayak semuanya. Kalau di marketing itu kayak kita belajar mengenal si company tersebut gitu. Baru kita belajar gimana pasar yang cocok buat kita gitu. Jujur aku baru tahu nih, marketing itu kemana ya? Jujur nih ya. Gitu. Aku kira tuh kayak ini nggak sih, kayak live di TikTok gitu kan, atau kayak coba dropship atau affiliate Semua gitu. yang berhubungan dengan jualan dan sales. Nah, ada nggak mata kuliah favorit kamu yang bikin kamu merasa, wah kayak ini gua banget nih, wah aku banget nih? Aku paling suka ya selama dari semester pertama sampai sekarang itu ada di e-marketing atau digital marketing. Digital marketing. Gitu. Jadi kan mungkin karena kita sekarang lebih ke aktivitasnya tuh di digital gitu. Jadi pas ketika belajar digital marketing atau e-marketing itu kayak ngerasa relate, oh iya kayak gini ya. Oh iya ternyata algoritma yang ada di ini tuh emang semuanya udah diatur gitu. Gimana caranya kita muncul di market yang memang sesuai buat kita gitu. Ternyata itu emang harus distrategikan kayak gitu. Jadi bukan semena-mena. Dulu tuh aku mikirnya ya elah kayak gitu mah digital mah upload aja ntar juga tiba-tiba FYP. Ternyata viral gitu kan ya. Ternyata ada juga ada yang repost, like-nya banyak gitu. Iya. Itu kayak udah dapat juga takdir kalau emang udah FYP ternyata emang ada strateginya gitu. Tapi juga sih ya, kenapa ada brand yang dia baru launching udah viral, ada yang udah lama tapi nggak viral gitu, nggak kayak muncul first beranda gitu kan ya. Banyak inian ya, kayak mungkin dia belum niche-nya masih terlalu luas gitu, pembahasannya belum kena ke target marketnya, jadi itulah belum booming. Tapi kamu belajar strategi itu? Wah, ini buat kalian yang udah ada nih, kalau orang tua kalian ya udah punya perusahaan, udah punya toko misal, nah, cocok banget nih kalau kalian pengen lanjutin warisannya atau bisnisnya, keluarganya, ambil jurusan ini. Worth it banget nggak sih? Worth it banget, betul. Project atau pengalaman paling berkesan selama kuliah di jurusan ini kira-kira apa? Project yang paling berkesan? Sebenarnya sama, digital marketing juga, e-marketing. Karena e-commerce ya?
E-commerce. Enggak, Apaan? e-marketing. Oh, Beda. e-marketing. Kalau e-commerce itu specifically cuma untuk kayak Shopee, Lazada gitu. Apa platform yang cuma nyediain tempat buat belanja. Tapi e-marketing itu mencakup sosial medianya, iniannya, e-commerce-nya kayak gitu. Soalnya waktu project digital marketing ini, aku sama teman-teman aku tuh disuruh undang vendor dari luar. Jadi waktu itu namanya Coffee Brew ya, apa ya, Brew Day. Pokoknya Social Business Day gitu. Kayaknya aku attend deh. Iya, ya waktu aku ini ya nawar-nawarin kalian kopi. Itu project kalian? Itu pertama kali kita kayak benar-benar terjun ke lapangan buat ngebantu small business enterprise gitu yang ada di kafe-kafe yang ada di Alostar ini buat jualan kopi. Karena temanya kan kopi gitu. Jadi minuman-minuman itu kita jualin, gimana caranya kita ngebantu mereka buat increase sales mereka kayak gitu. Jadi sosial medianya waktu itu kita pegang karena kan e-marketing kan. Oh kalian jadi admin juga nggak sih? Jadi ngurusin sosial medianya. Campaign juga nggak? Campaignnya sih enggak, cuma campaignnya itu masuk ke dalam reportnya. Jadi kita di dalam reportnya itu kita bikin strategi gimana untuk kemajuan ke depannya, apa ya bahasanya? Gimana cara sustain gitu kan? Iya, gimana cara sustain. Ini kan di waktu hari business day itu dia kan salesnya udah naik. Nah di report ini kita bikin supaya gimana caranya si bisnis ini bisa terus-terusan naik gitu salesnya, kayak gitu. Develop terus gitu kan, maintain. Jadi kayak propose beberapa strategi untuk kedepannya yang sesuai sama bisnis. Gitu. Tapi yang Coffee Brew yang tahun last year ya kalau nggak salah, iya kan? 2000 iya kayaknya deh. Iya kan? 2024. Itu kalian nggak hanya bikin project, maksudnya ngundang vendor, tapi secara keilmuan juga. Aku lihat ada webinar. Iya. Iya nggak sih? Nah itu apa tuh? Ada webinar ini. Kalian ngajarin juga, maksudnya ngadain acara itu juga gitu, berbagi ilmu juga? Enggak, kalau yang webinar itu yang inian yang handle lecturer sih gitu. Tapi jadi, under maksudnya fakultas sama program kamu ya? Jadi itu anak-anak bisnis waktu itu pelajaran e-marketing. Kita yang sebagian tim disuruh inian apa namanya nemenin vendornya untuk jualan yang di depan ini, dan sebagian lagi ada yang di dalam ngurusin webinar untuk bantu lecturer, tapi tanggung jawabnya semuanya yang di lecturer. Kita cuma bantu, soalnya ada tamu dari universitas lain waktu itu, dari UUM kalau nggak salah, datang 1 atau 2 bis gitu untuk ikut webinar itu dan juga ngeramein acara business day gitu. Tapi keren sih, solid banget sih lecturenya ya kalau di sini ya. Kan di BMC juga sama kan? Iya, BMC juga sama. Sama. Tapi emang the best tahu sumpah. Kayak lecturer di EAU tuh menurut aku ya semuanya tuh sangat-sangat suportif ya. Nggak ada hierarki gitu, nggak ada kayak barrier gitu. Semuanya betul. Sama gitu, setara. Asik untuk diajak kerja sama. Nah, gimana rasanya kuliah di EAU dengan mahasiswa dari berbagai negara? To be honest, semakin banyak keberagaman, semakin banyak pikiran-pikiran, ide-ide, jadi kayak wow, harus bisa, kalau menurut aku seru, tapinya kalau untuk di dalam pekerjaan agak gimana ya? Agak harus apa ya namanya, adaptasi lagi gitu. Betul, kan? Karena kadang kita punya pikiran bagaimana, mereka punya pikiran bagaimana, dan sama-sama punya kekuatan gitu ya. Sama-sama punya ide sama-sama besar. Dan nggak mau ngalah, kayak aduh gitu, harus inian nih, kayak nggak bisa ada 2 kepala di dalam satu kelompok gitu. Makanya harus ada yang satu yang nengahin. Mungkin kalau untuk kayak kita sehari-hari interaksi atau jadi teman biasa gitu, tapi kalau untuk kerja lumayan jadi agak challenge gitu. Mungkin kalau bisa menyelesaikan challenge-nya itu sangat bagus, tapi untuk aku pribadi aku lebih prefer itu untuk menjadi teman atau sekedar ya di daily life aja, tidak untuk masuk profesional. Tapi diskusi aja gitu kan. Iya, betul. Bertukar ide. Tapi keren loh mereka kalau semakin punya teman yang beragam tuh kayak pikirannya jadi lebih terbuka gitu. Karena ide-idenya ada aja yang kayak kita nggak kepikiran nih, mereka tiba-tiba oh iya ya gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu teman kamu dari negara mana aja sih? Teman yang aku deket nih, yang deket. Dari gitu. Negara ada satu yang paling inian itu apa ya, Nigeria. Oke. Ya itu ada Fatimah, terus abis itu dari apa ya namanya, dari G juga.
Ghana. Oh, Ghana. Oke, Ghana. Oke, Iya. Jerman. Ghana. Jauh banget. Ya. Ghana. Terus abis itu ini satu Zimbabwe. Yang Zimbabwe. kebanyakan sih Afrika aku deketnya ya. Tapi lokal ada kan? Ada lokal of course. Of course. Gitu. Kalau lokal kayaknya di kelas aku juga mayoritas lokal. Paham. Ada nggak stereotip tentang jurusan kamu yang menurut kamu tuh lucu atau salah kaprah? Sebenarnya aku aja dulu punya inian stereotip terhadap marketing tuh kayak, yalah ini mah cuma jadi sales doang, paling lulusan marketing tuh kayak jadi sales doang, kayak ya elah gitu. Tapi ya udahlah, jalanin aja. Jujur sebenarnya waktu aku Cari tahu aja nanti kan, nanti juga tahu sendiri gitu kan jurusannya gimana. Waktu pertama masuk tuh kayak marketing, tapi kayak kok orang-orang ngeliatnya ntar juga lulus jadi sales. Emang mau jadi sales yang ini ya nawar-nawarin produk doang. Ternyata enggak gitu. Pas udah masuk ternyata aku gimana caranya aku harus mematahkan stereotip itu. Kayak marketing tuh bisa buat siapa aja, bisa buat extrovert, bisa buat introvert. Karena ketika udah masuk itu ternyata fieldnya luas gitu. Banyak yang bisa dipilih di dalamnya. Tapi harus jago matematika nggak sih? Nggak harus. Nggak harus dari IPS IPA. No. Karena aku kan sama justru- Dede. Aku sama Dede. Aku IPS, Dede IPA. Ini kolaborasi yang sangat oriental banget nih ya. What about SMK? Alia gitu? Ya aku Alia ya. Oh. Aku Oke, Alia. teringat ya episode sebelumnya nih. Iya. Oke Nih, aja kalau sih. kalian Alia dan kalian masih ngerasa kayak pesimis, aku Alia gitu kan, bisa masuk nggak Belajar ya? agama doang. Iya, belajarnya agama doang. Ini lihat nih, Dian di sini bisa, udah final year nih. Cocok lagi nih. Nah, ini pertanyaan lumayan lucu nih. Apa? Kalau jurusan kamu diibaratkan makanan nih ya, itu makanan apa dan kenapa? Menurut aku marketing itu kayak nasi goreng mungkin. Nasi goreng. Kayak Kenapa nasi goreng? nasi goreng kamu kayak kalau kamu ke Petronas nih. Petronas Nasi nih ya. goreng menunya banyak banget. Ada nasi goreng Cina, ada nasi goreng Pattaya, ada nasi goreng Amerika. USA itu ya. Jadi kayak marketing itu apa ya? Kayak nasi gorengnya dan itu tuh banyak toppingnya yang bisa dipilih. Ada banyak rasa yang bisa Ada banyak rasa yang bisa dicoba di dalam marketing gitu. Makanya aku ibaratnya kayak nasi goreng ini sih. Jadi lapar. Jadi lapar. Iya, jadi lapar juga nih aku. Jadi lapar. Aku bayangin nih ya. Bener-bener nih ya. Goreng tom yum. Nasi goreng tom yum nih ya. Oke, next. Nah, bisa nggak ceritain satu momen lucu, awkward, atau nggak terlupakan selama kuliah di jurusan ini yang bisa dibagikan? Apa ya? Momen awkward yang nggak bisa dilupain. Mungkin waktu awal-awal ini. Waktu awal-awal semester. Nah, first semester ya? Ada tuh namanya kita belajar marketing plan. Jadi waktu awal kelas lecturer itu minta buat kita jadi kayak promosiin satu barang di depan kelas. Teman-teman. Jadi Satu-satu. nggak berdua satu bangku pair gitu. kan. Karena kan satu meja berdua. Jadi biar cepet itu disuruh berdua. Terus habis itu aku ngepromosiin apa ya waktu itu? Tas laptop. Nggak tahu kayak di depan mata nih ada tas laptop anti air. Kayak Waterproof. Terus habis itu kita waktu itu aku duduk sama Dede. Kita kayak ngebayanginnya itu tuh karena lagi hype tentang Avatar. Jadi kayak belilah tas ini. Oke, bahasa Inggris ya. Tas ini gitu karena aman dari serangan Avatar ya. Ternyata di kelas aku nggak ada yang tahu kayak. Oh, jadi garing gitu kan ya? Oh my god. Dek gagal strategi. Aduh, gagal banget ya. Padahal niche-nya udah ada. Tapi kalau marketnya salah ya. Itu betul itu kayak gitu ya ampun. Iya ya. Mungkin kalau kayak Avengers atau apa ya namanya DC kayak Aquaman gitu kan ya mungkin masih kayak inget ya karena masih universal gitu lebih luas ini ya. Oke. Tapi malu sampai sekarang malu. Sampai sekarang kenapa gue harus kayak gitu ya? Iya kayak apa sih freak banget. Oke.
Next, kamu sering kerja bareng kan sama teman internasional juga. Mm-mm. Gimana rasanya kolaborasi lintas budaya? Seru, benar. Kalau misalkan ngomongin budaya Hmm. dan kayak keberagaman itu seru banget, sumpah. Karena selain bisa tukar pikiran, tukar ide, tukar tenaga, of course, kayak apa ya? Kalau sama mereka tuh yang internasional, sebenarnya aku Aku ngebayangin kayak banyak nggak enaknya apa enaknya nih? Banyak kejadian lucu nih ya. banyak ininya sih. Oh bener, soalnya kalau kebanyakan yang aku rasain tuh kadang em, suka inian ya, mungkin karena kita ASEAN dan orang yang nggak enakan ya, Miskom. suka seenaknya jadinya. Ya kayak inian, maksudnya kan misalkan dalam satu grup tuh ada task yang udah dibagi-bagiin ya, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, tapi apa namanya, kadang mereka kerjanya kurang inian, Kurang efektif, gitu, kurang efisien ya, gitu kan. apalagi kalau yang perfeksionis kayak kita kan jadinya kayak mau minta mereka benerin juga kata mereka itu bener, paham nggak? Jadinya tapi nggak kayak gitu di sini tuh, tapi mereka kekeh itu tuh bener ya gitu. Jadi mau nggak mau kayak ya udah mau harus kita yang perbaiki sendiri ya, harus kita yang iniin sendiri gitu. Jadi kayak lumayan ya. Kalau mau kerja sama mereka mungkin lebih ke tenaga aja. Tenaga aja deh, udah kasih tenaga aja deh gitu kan, kayak ngangkat barang-barang gitu kan ya. Kalau soal kayak bikin report atau kayak kerjaan yang harus Analisis gitu kan, critical thinking. Itu kayak orang-orang Asia itu lebih dominan ya. Oh, oke. ini tidak merendahkan pihak manapun ya, karena tapi mereka juga hebat kalau misalkan ini, cuma emang kadang ada ya communication gap dan communication sebagainya. lagi nih ya. Tapi sudah. Tapi kamu tahu nggak, setiap episode ini pasti communication nih ya, pasti kalau sampai anak intern nih ya. Aku nggak tahu ya. Aku sebagai anak komunikasi juga jujur, emang ini masalah internasional ya komunikasi ya, miscommunication, misleading gitu kan. Ya karena kan kita bahasa ya yang benar-benar ini. Mereka datang dengan bahasa mereka, kita datang dengan bahasa kita, jadinya gimana caranya supaya menyatu nih? Kayak ini nggak sih, kayak air dan minyak. Bisa nyatu kalau pakai sabun. Kalau pakai sabun gitu kan. Oke, next question. Nah, setelah lulus nih, biasanya alumni dari jurusan ini kerja di bidang apa aja sih? Biasanya. Ya, biasanya nih ya. Apakah jadi live TikTok gitu kan, host live TikTok? Aku kalau ngelihat dari iniannya sih, alumninya kayaknya banyaknya ke sosial media sih. Oh bener berarti ya tebakanku. Lebih banyak yang inian jadi marketing di sosial media gitu. Tapi itu juga depend sama, kadang kan di sosial media kan ada yang bagian desain dan gitu. Soalnya ada beberapa kakak kelasnya juga dia bagus desainnya walaupun bukan anak BMC. Dia jadinya jadi bagian graphic designer dan ya yang sama-sama manage sosial media. Cuma kebanyakan sih yang sosial media sih, soalnya kayak boleh aku sebutin? Manager nggak sih? Boleh. Sosial media spesialis gitu kayak Kak Ale, terus Kak Fatia gitu, kayak mereka benar-benar iniannya terjunnya ke sosial media. Aku ngeliat sekarang kan Kak Ale di Indo ya. Dan waktu terakhir ngeliat postingannya tuh kayak ternyata belajar pas sudah terjun ke sosial media spesialis tuh kayak luas gitu, banyak yang harus dipelajari, bukan cuma tentang sekedar konten. Ini enggak sih, kontennya kan udah jenisnya banyak kan, ada yang reels gitu kan, ada yang foto, poster, ada yang ads juga. Kalian handle itu juga berarti, berbagi konten? Iya, biasanya kayak gitu kalau sosial media, tergantung company sih. Kalau company yang udah agak besar, kadang yang yang handle sosial media sama yang bagian desainer nih beda. Tapi sebagian company itu kebanyakan masih nyatuin gitu antara sosial media sama yang bikin konten iya, kemudian dia juga bikin inian konten plannernya juga iya. Jadi nge-shoot iya, nge-planning iya, nge-manage iniannya sosial medianya iya, sebagai admin juga iya. Multitasking ya. Tapi itu ya kalian dapat insight banyak ya. Iya, gitu kan. iya of course kalau kayak gitu jadi banyak belajar ya sih. Tapi ya masih di ranah marketing kan. Iya, karena pemasaran juga. Tapi ada PR-nya nggak sih di BBA marketing? Harusnya sih ada ya, jadi ada PR, ya? cuma kayak kurang
orang-orangnya nggak terlalu banyak yang ke PR ngambilnya sih. Paham. Nah, ngomongin tadi track record alumni kerja di mana, kamu sendiri punya cita karir ke arah mana sih? Karir aku, Cita-cita karir kemana? sebenarnya aku pengen awalnya dulu aku Awalnya. pengennya di sosial media, cuma setelah melihat realitanya kayak aduh banyak banget yang harus dihandle ya, kayak ngurusin konten juga, ngadminin juga, interaksi sama customer di sosial media juga, jadi kayak apa aku ini ya ada Switch aja kira kali. iya switch, aku ada nemuin satu, aku pengen jadi brand strategi gitu. Jadi gimana yang tadi aku bilang di awal gitu, jadi bener-bener memahamin tentang si company, kayak seluk-beluknya ini tuh si company, pandangan di orang tuh kayak gimana, positioning dia di customer tuh kayak gimana gitu. Jadi ntar ketika ada apa sih ngeluarin produk baru gitu, jadi dia bisa suit bener-bener ke customer yang dituju gitu. Brand strategi. Tapi ada kepikiran nggak jadi influencer? Kan endorse kan marketing, maksudnya kayak masarin Iya. juga kan. Ada nggak kepikiran jadi influencer? Slightly Ini kayaknya kecil nih, kayak Tata Surya nih ya. dikit pernah kepikiran. Mungkin kalau tiba-tiba FVP jadi terus Mungkin gue kepikiran. jadi influencer aja kali ya. Cuma karena nggak FVP jadi kayak pernah kepikiran. Oke. Nah, next nih. Menurut kamu skill apa yang paling berguna dari kuliah di jurusan ini? Skill yang paling berguna Menurut kamu? menurut aku itu adalah inian komunikasi. Oke. Iya kan, jadi marketer harus bisa negosiasi ke customer. Misal kita punya klien nih, mau nge-approach dia, terus kayak kalau nggak pinter ngomong, nggak pinter ngebawa brand kita, dia gimana mau nerima brandnya gitu kan? Ya juga ya. Iya, harus ini ya. Masalah internasional nih ya, komunikasi nih ya. Komunikasi itu, komunikasi. Dan juga kalau misalkan kalian introvert dan pengen ambil marketing, cuma kayak masa harus komunikasi, kan itu mah stereotip untuk orang-orang ekstrovert gitu ya. Aku juga bukan orang ekstrovert sih sebenarnya, cuma kalau mau introvert ambil marketing, mungkin kalian bisa lebih ke analisis gitu. Menganalisis market, analisis apa namanya, kompetitor gitu kan ya, gitu. trends gitu kan ya. Data analitik, jadi kayak data-data dari company ini harus bisa nganalisisnya gimana, ini cocoknya buat si pasar kayak gimana, untuk si company-nya bagusnya buat brand buat produk tuh kayak gimana, kayak gitu. Paham. Itu kalau untuk yang introvert. Tapi kalau untuk extrovert sih aku bakal ini komunikasi sih. Langsung komunikasi, komunikasi ini Dan gitu. Negosiasi. Komunikasi dan negosiasi. Itu dua hal yang penting dari BBA marketing. Oke, nah ini beberapa pertanyaan terakhir nih ya. Untuk teman-teman yang masih bingung nih ya, gue cocok nggak ya di jurusan ini atau jurusan ini aja ya? Aku kayaknya jadi second choice deh ini BBA marketing nih ya. Back burner dong. Nah, ada nggak tips atau pesan buat teman-teman yang sekarang lagi bingung atau mempertimbangkan beli jurusan ini? Menurut aku sih kalian kenalin aja dulu diri kalian sendiri gitu ya. Kan ini jalan yang mau kalian pilih. Kayak kalian perlunya apa, kalian butuhnya apa. Kalau misalkan kalian belum tahu diri sendiri, kadang kita tuh suka ngedengerin apa yang orang mau, bukan apa yang kita mau sendiri gitu. Coba duduk, tenang, terus berinteraksi sama diri sendiri gitu. Tanyain diri kamu tuh maunya apa, dan apa sih yang sebenarnya kamu cari, kayak gitu. Kalau perlu analisis SWOT boleh nggak? Boleh. Boleh ya kan? Boleh. SWOT tuh bisa untuk inian sendiri, apa namanya, menganalisis diri sendiri gitu. Strength kita apa, weaknesses kita apa, kayak opportunity yang ada di depan mata nih apa gitu. Jangan cek zodiak sama sio ya. Gak boleh. Nggak boleh ya? Gak boleh. Jangan mentang-mentang karena aku Scorpio nih ya. Wah, gue cocoknya di BMC nih ya. Tapi kalau ada masalah, tahu dong menyalah-nyalahkan. Gitu kan. Enggak, kita hadapin setiap masalah itu. Ya. Nah, next. Kalau bisa balik ke tahun pertama, apa hal yang ingin kamu lakukan berbeda? Apa yang aku ingin lakukan berbeda?
aku pengen kalau aku bisa di tahun pertama lagi ya kayak nggak banyak terlalu takut sih ya gitu, kayak Takut untuk mencoba? takut mencoba sih. Kalau coba aku termasuk masih inian, tapi kayak takut untuk ini di apa sih debat di kelas gitu, karena kayak kalau di dalam kelas kita kebanyakan sih kelas internasional kan kita gurunya tuh nggak terlalu ngejudge gitu, kayak apa yang nggak terlalu berkritis gitu. Kalau misalkan student yang ngomong, mereka bakal terima, bukan yang ngejudge ngapain kamu nanya kayak gitu. Jadi nggak bikin kita takut untuk bertanya gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu, cuma karena dari awal aku kayak oh ya udahlah, kebanyakan ini jadi otak aku kurang kritis ya, karena kurang banyak nanya gitu. Harusnya banyakin nanya aja, mereka juga nggak bakal keberatan. Minimal aku yang dari BMC ini kebanyakan orang nanya ya. Emang lu reporter gitu kan? Emang iya. Nggak, soalnya sampai di final year sekarang tuh anak marketing tuh cenderung yang bukan orang yang banyak tanya gitu. Di kelas aku tuh kayak mereka ya udah iya aja gitu. Padahal seru kalau misalkan kita jadiin apa ya topik marketing ini jadi debat gitu. Menarik nih untuk bikin event AI nih. Oke, nah last questions nih ya. Kak, aku masih bingung nih gitu kan. Aduh gitu kan. Kayaknya nggak cocok nih ya. Kayaknya nggak tahu juga gitu kan. Nah, kalau kamu bisa kasih satu kalimat buat meyakinkan orang ambil jurusan ini, nah itu apa? Satu kalimat? Iya nih. Cuma satu statement? Iya sih. Ya kamu ngomong aja gitu. Kalau misalnya nanti kita bisa ambil deh tengah-tengahnya apa nih. Apa ya? Satu kalimat supaya ini. Kalau kamu apa ya, aku pengen nantangin gitu. Kalau kamu suka orang ya apa? Kalau kamu suka tantangan, coba aja marketing. Kalau kamu orang yang takut, jangan ambil marketing. Jangan ambil marketing deh gitu kan. Karena ini bukan orang yang nggak suka tantangan. Itu dia. Apa lagi? Udah itu. Itu satu statement ya, cukup. Atau mau lagi? Apa lagi? Udah. Gak aja. Tapi ya dicoba ya kalau ada banyak tantangan juga gitu kan ya. Iya betul, karena kan kita kan marketing ini nganalisis market ya. Makin kesini makin zaman berbeda-beda gitu, jadi kayak marketnya berubah-ubah. Jadi mau nggak mau bakal banyak tantangan, entah gimana caranya kita nggak terkalahkan oleh AI lah atau segala macam teknologi gitu. Jadi kayak harus mau inian sih, menantang hal yang baru gitu. Karena nanti kedepannya aku yakin bakal banyak banget hal-hal yang baru yang terjadi di pasaran. Gitu. Oke. Well, kita nggak tahu, tapi yang pasti ini cocok banget untuk yang mungkin masalah-masalah di Indo gitu kan, jurusan ini gitu kan, dan bakalan survive. Terima kasih Dian untuk waktunya. Semoga ini bermanfaat juga. Amin. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang cari jurusan masih bingung nih ya, apa sih itu BBA marketing dibandingkan BBA yang lainnya. Aku Irian Ramdhani, host favorit kalian. Jangan lupa tonton episode-episode sebelumnya dan see you next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share kalau ini benar-benar bermanfaat bagi teman kamu dan juga orang lain. See you next episode. Bye-bye. Bye. Lagi hype tentang Avatar. Jadi kayak belilah tas ini. Oke, bahasa Inggris ya, tas ini gitu karena aman dari serangan air Avatar. Avatar gitu tapi kayak kirain aku orang-orang pada tahu Avatar ya, ternyata di kelas aku nggak ada yang tahu kayak. Oh jadi garing gitu kan? Oh iya nih, satu lagi nih aku kelewatan nih. Arta sama Zulfa ada nggak sih kayak permasalahan gitu pas mau pertama kali datang ke Malaysia, especially di AIU nih ya. Yang menurut kalian tuh kayak ini masalah yang sering banget terjadi gitu sebagai study abroad gitu. Ya mungkin ini ya, sebagai study abroad yang pasti banget terjadi itu adalah kita nggak bisa bawa banyak-banyak baju dari Indonesia gitu, karena ada limit buat bawa ininya kan, apa namanya, bawa bagasi, iya bawa bagasi gitu. Jadi kita nggak bisa nih bawa semua baju yang ada di wardrobe kita dibawa ke sini kan, nggak bisa ya. Jadinya terbatas banget nih pas kita sampai sini, bingung mau bajunya gimana dong, bajunya kurang gitu, apalagi cewek ya.
Iya, cewek, apalagi cewek kan kayak cepet bosen sama outfitnya sendiri. Si- Warnanya Seasonal. gitu-gitu aja gitu kan, modelnya gitu-gitu aja. Padahal baju udah numpuk di lemari, udah tapi berantakan. kok nggak ada baju? Soalnya apa? Soalnya setiap satu event satu baju, jadi harus baju Oh, baru. iya. Kalau Bagus baju ya. itu udah ada di foto, berarti udah Nggak boleh. Enggak. Restricted buat dipakai lagi. Nah, solusinya teman-teman, karena di AIO ada AIO Live Shop Live shop. yang menyediakan berbagai jenis outfit OOTD terkini dan juga dengan kualitas yang terjamin, harga termurah sejagat Alostar. Start mulai dari Rp1 saja sampai Rp25. Kalian bisa dapatkan satu item sampai satu set baju lengkap banget dan terjamin. Betul. jangan lupa datang ke live shop. AIO Live Shop, buy for impact.